Satu kali ada salah seorang pembeli yang bertanya ke saya tahu beli di abang itu mahal, tapi anehnya kok saya pengen beli lagi katanya gitu. Saya bisa mengatakan produk-produk saya itu mahal, maksudnya lebih mahal dari harga pasaran. Kenapa seperti itu? Alasan utamanya adalah karena saya mengerjakan produk-produk saya dengan hati-hati dan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang jika di tempat Anda sudah siang. Pada hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan rutin. Hari ini kita akan melanjutkan menyolder atau merakit yang ini nih, kit mini amplifier. Ini modul yang setengah jadi. Ini merupakan kit mini amplifier yang selalu saya jaga ketersediaan stoknya, karena ini ada beberapa penggemar atau pembeli rutin. Bentuk PCB nya seperti ini ya. Ini versi 2.3. Jika sudah dipasang komponen seperti ini misalnya. IC yang digunakan TDA 2030. Sebuah IC yang sudah sangat dikenal ya. Bahkan ada yang menyebut ini IC sejuta umat katanya. Oke. Mungkin ada yang bertanya itu nanti pakai box apa cocoknya kit modul ini. Nah, untuk boxnya Anda bisa menggunakan box X4 ya. Ini ukuran fisik ampli ini, saya perlihatkan aja ya. Panjangnya 8 cm, lebarnya 4,5 cm. Kemudian tinggi ininya, kalau dilihat tingginya ya, tinggi komponen, totalnya 3,3 mm. Oke, sekarang kita langsung solder aja ya, sambil ngobrol. Supaya durasinya tidak terlalu panjang, saya akan menyolder beberapa biji saja. Intinya adalah saya ingin sharing ke teman-teman yang masih pemula atau baru memulai belajar menyolder. Kalau untuk para suhu, para master, ya tidak usah dikasih tahu kali ya. Pertama adalah saat menyolder komponen. Pasang komponen-komponen yang kecil-kecil dulu atau yang pendek-pendek ya, supaya nanti ketika step selanjutnya baru komponen yang lebih tinggi atau yang paling tinggi gitu ya, yang paling tinggi bentuk fisiknya. Karena kadang-kadang kalau kita pasang yang tinggi dulu, saat kita masang yang kecil agak susah gitu. Seperti ini, saya pasang komponen yang paling pendek-pendek dulu ya, kayak gitu. Kadang-kadang saat kita menyolder, tentu saja ada beberapa trik yang kadang cocok untuk diterapkan pada kondisi tertentu, tapi tidak cocok untuk kondisi yang berbeda. Cuman intinya, jika Anda masih belajar, sering-seringlah melihat teknis menyolder dari para senior. Saya belum termasuk senior barangkali ya, cuman punya sedikit pengalaman lah ya masalah solder menyolder. Kalau di pabrik nyolder seperti ini udah jarang dilakukan ya, karena tidak efektif. Cuman karena ini produksi rumahan lah gitu ya, jadi ya masih kayak begini menyoldernya satu-satu gitu. Kapasitas produksinya berapa bang? Saya dibantu 2 orang tim solder yang kadang-kadang bisa bertambah jumlahnya timnya, tergantung pekerjaan tentu saja. Cuman kalau lagi sedikit kerjaannya ya satu lah yang rutin lah. Jadi ada 2 orang nyolder, berarti saya dan 1 orang
tenaga penyolder lainnya. Yang kayak gini nih, jangan sembarangan ya, keinjak bahaya nih. Simpan rapi. Pokoknya usahakan meskipun Anda tukang nyolder, lakukan pekerjaan dengan hati-hati, waspada, hindarkan resiko-resiko yang mungkin timbul seperti kayak gini, benda-benda kecil kayak gini. Jangan sampai nanti terinjak gitu ya. Itu amplinya udah terjual, Bang. Alhamdulillah. Seingat saya ini sudah ribuan unit, baik yang berbentuk kit seperti ini maupun yang sudah dirakit pakai box gitu ya. Saya tidak ngomong mengada-ada lah ya, karena malu lah di forum. Kalau untuk kelas produksi ribuan itu belum seberapa, orang lain mungkin jutaan unit, cuman karena ini kelas rumahan ya alhamdulillah lah ya, segini juga. Ada yang ordernya 10, 20, ada yang 100, 50 gitu ya, ada lah alhamdulillah gitu, tersebar dari berbagai wilayah. Terutama ini mereka yang sudah pernah beli, biasanya dia nanti beli lagi. Dan ada satu pertanyaan unik yang dilontarkan oleh salah satu pembeli. Bang, saya pernah membeli kit 2030 IC TDA 2030 ini. Saya perhatikan komponennya hampir mirip lah katanya. Desainnya juga hampir mirip. Anehnya, kit yang itu gampang banget rusak. Sementara rakitan abang katanya relatif lebih awet gitu ya. Makanya kenapa dia order ulang juga, karena mungkin merasa cocok. Nah, ini yang ingin saya bagikan, satu rahasianya. Ketika Anda merakit sebuah produk, cari komponen-komponen yang memang menurut Anda bagus lah. Kalau yang kelas high end mungkin jadi mahal produknya, ya nggak usah yang high end gitulah, yang sedang-sedang saja. Misalnya cari komponen, kalau untuk resistor biasanya patokan saya adalah resistor Taiwan. Itu biasanya ada tulisan Taiwan. Biasanya yang produk-produk Taiwan itu nilai resistansinya lebih bagus lah ya, lebih stabil, tidak terlalu banyak toleransinya, dan real gitu. Kedua, dari daya tahan produknya juga bagus. Pertama itu masalah komponen, cari komponen yang menurut Anda layak. Yang kedua, saat penyolderan, lakukan penyolderan dengan baik, pastikan disolder dengan matang. Kan ada ya yang menyolder, misalnya si kaki komponennya itu agak berkarat. Kalau kita asal nyolder, itu nanti dia si timahnya itu tidak akan melekat sempurna. Lama-lama dia akan kendor, dan itu yang biasanya jadi bikin masalah. Intinya adalah selain tadi komponen yang dipilih harus yang bagus, hati-hati saat menyolder. Gak usah terburu-buru juga kali, kita mah kan bukan produk massal yang ribuan unit ya, yang jutaan unit itu. Hati-hati supaya produknya bagus. Kalau produk Anda bagus, orang nanti akan datang lagi, beli lagi. Seperti ini misalnya, ini harganya agak sedikit mahal. Di pasaran TDA 2030 itu sekitar 30 atau 40 ribu. Saya menjual ini 70 sampai 80 ribu untuk kitnya saja ya. Ini saja. Kan hampir 2 kali lipat ya. Jika Anda membeli produk ke saya, mungkin kendalanya satu, harganya mahal. Yang kedua, agak lama. Seperti ini nih. Ini pesanan sekitar 11 atau 12, saya lupa. Totalnya mungkin 18 atau 20 lah ya, dengan pembeli yang lain. Saya mengerjakan ini, saya janjikan ke usernya sekitar maksimal 3 hari. Kadang-kadang kalau beres 1 hari setengah langsung saya kirim. Kecuali kalau misalnya pas lagi full, ya kita nanti ada spare waktu. Cuman biasanya kalau untuk kayak gini sekitar 3 harian lah ya untuk perakitan. Tuh. Kemudian
Apalagi ya, saya ingin memperlihatkan TDA 2030 nya. Pendingin juga ya, perhatikan nih para pengguna TDA 2030, usahakan pendingin itu yang agak bagusan lah ya, jangan yang letoy. Selain untuk mendinginkan si komponennya itu sendiri, fungsi pendingin adalah untuk memperkokoh desain, posisinya agar pas, kemudian cukup kokoh gitu, sehingga sekali lagi produk Anda jadi lebih berkualitas. Apakah kualitas produk abang kelas industrial? Saya nggak berani kalau ngomong industrial gitu, jauhan. Saya ngerjainnya di rumah kok. Cuman alhamdulillah ya, produk-produk saya sebagian sudah masuk ke industri, ada yang masuk ke apa namanya, industri aneka macam lah pokoknya. Dan alhamdulillahnya rata-rata yang membeli ke saya, jika sudah sekali membeli dia akan repeat order. Meskipun jumlahnya tidak banyak. Nah ini kita pasang baut-baut dulu ya. Ini kalau saya merakit semuanya akan sangat panjang durasinya. Ini sekedar untuk konten aja ya. Konten ini fix ya, TDA 2030. Kata sellernya ini ori katanya. Nggak tahu pengertian orinya seperti apa, karena sekarang agak susah ya untuk menguji apakah itu betul ori. Cuman kalau dari si harganya ini lumayan lah ya, lumayan. Ups, agak repot memang kadang-kadang kalau ngerakit sambil dikontenin gitu, karena kan harus ngatur posisi supaya terlihat di kamera. Bentar, saya gunakan dulu. Oh iya, jangan lupa alat-alat bantu loh. Jika sekedar hobi mungkin ya kita bisa membuat alat dengan menggunakan alat seadanya, tapi jika Anda mau produksi, ya produksi besar atau kecil, persiapkan alat-alat bantu seperti kayak gini nih, apa namanya, ragum. Ini sangat membantu sekali ketika kita harus memasang. Nah ini kayak gini nggak layak nih. Ini yang saya maksud hati-hati ya. Skrup itu kan kadang-kadang ada yang cacat lah ya, dia terlalu pendek dari pabriknya. Hal sepele sebenarnya ini, tapi ini akan fatal kalau kita paksakan. Buang. Cari yang enak dipasangnya, pas gitu. Tuh kan ini langsung kenceng kalau ini. Luruskan, jangan asal nempel. Cobeng agak gede biar agak bertenaga. Kencang kali ya. Nah gitu. Cukup. Dikit lagi. Bagusnya sih pakai ini juga ya, pakai apa namanya, load pad ya. Tapi saya sudah lama tidak suka pakai itu, karena dengan kita pasang seperti ini, asal dia cukup kencang dan pas lah gitu ya, maka ini aman. Saya lupa tuh kan, kayak gini nih. Perhatikan material yang kita gunakan agar tidak ada masalah. Contoh ini nih, perhatikan nih. Nih, saya lupa tadi. Ini harusnya dicek-cekin dulu nih. Ada kayak gini nih, bahaya nih. Tuh.
nempel di sini, tapi lama-lama dia akan copot. Ini potongan dari heatsink ini ya, aluminium ini seperti ini kecil. Kalau dia jatuh, nah itu yang bikin masalah, rusak. Konon katanya ada produsen barang elektronik yang sengaja membuat barang itu supaya tidak awet. Konon tapi ya ini mah, sehingga nanti si pengguna dia beli lagi. Kalau benar seperti itu, rasanya sayang sekali ya. Daripada begitu, mendingan kita prinsipnya gini, buat produk sebagus mungkin, suatu saat nanti kalau dia perlu pasti akan beli lagi. Dan kadang-kadang kita dibantu dipromosikan, kalau beli apa ke sana gitu. Jangan malah dibuat cepat rusak supaya beli lagi, janganlah, nggak bagus. Kasihan gitu, kasihan orang-orang yang beli. Pokoknya gini lah intinya mah, kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan hasil tidak akan, atau kata orang bijak, hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau gimana saya lupa redaksional kalimatnya. Pokoknya kalau kita sudah mengerjakan dengan hati-hati, insya Allah hasilnya akan bagus lah ya gitu. Karakter ampli ini seperti apa bang? Cempreng. Karena ini dirancang bukan buat musik, tapi untuk semacam audio amplifier buat notifikasi atau toa mini lah gitu ya, untuk alarm, untuk segala macam. Jadi targetnya adalah bisa terdengar dengan kencang. Jadi tidak menimbang masalah bass treble. Kalau Anda ingin mencari modul mini amplifier yang bass treble, horeg segala macam, ini nggak cocok. Kalau ini dirancang untuk tempur di lapangan, untuk di pabrik, untuk terjun di jalanan dan semacamnya. Ini contoh yang sudah saya rakit. Tinggal nanti kita lanjutkan ke yang apalagi ya yang akan kita obrolkan sehubungan dengan konten kita siang ini. Sekali lagi, saya tidak akan mengajari bebek berenang. Jika Anda adalah master, maka ini tidak layak. Tapi jika Anda adalah pemula dan sedang ingin belajar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang bisa Anda ambil sebagai pelajaran atau sebagai tambahan pengetahuan. Sekali lagi, jika Anda ingin produk Anda berkualitas atau mendingan lah gitu ya, cari komponen-komponen yang agak bagus, yang bagus kalau bisa. Lakukan pemasangan dengan hati-hati, jangan terburu-buru. Perhitungan berbagai hal seperti tadi, ada serpihan, ada yang bengkok dan lain sebagainya. Serapi mungkin. Karena jika Anda merakit dengan baik, dengan rapi, produknya juga akan terlihat cantik gitu ya, layak lah. Saya pernah melihat ada orang yang bikin board gitu, PCB, pakai PCB bolong, dipasang-pasang. Kalau untuk konsumsi sendiri mungkin oke, tapi kalau untuk dijual, janganlah, kasihan yang beli. Kadang-kadang orang awam itu kalau beli barang elektronik, apalagi yang sudah kasih box, mereka percaya bahwa dalamnya itu selalu bagus gitu kan. Jadi beli, dipakai aja. Pas ketika ada masalah baru ketahuan di baku bengkel, kelihatan dalamannya pakai PCB bolong, dipasang-pasang, dijamper-jamper, wah pokoknya. Jadi maksud saya gini, jika Anda ingin berkarir di bidang elektronik, misalnya membuat modul-modul elektronik seperti ini, usahakanlah bikin PCB-nya dicetak beneran lah gitu, kayak gini. Nggak mahal kok sekarang gitu. Jika Anda ingin buat PCB atau bot tapi tidak bisa membuat sendiri, belum bisa, boleh kontak saya nanti.
Anda bisa pesan ke saya PCB-nya. Ada banyak kok model-model PCB yang sudah saya kerjakan. Itu ya. Suka bingung ngomongnya karena tidak saya tulis dulu skenario-nya harus ngomong apa. Pokoknya itulah gitu ya. Elko. Oke, rekan-rekan, supaya videonya tidak terlalu panjang, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut. Jika ada hal yang mau ditanyakan, Anda boleh tulis di kolom komentar atau boleh kontak saya langsung. Nomor teleponnya yang ini nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.